Dalam setiap kelompok ada perbedaan. Pendapat bertemu terkadang berbenturan. Disinilah nilai musyawarah itu diuji. Ketika perbedaan muncul, seringkali ego menjadi penghalang. Tapi, apakah musyawarah tentang kemenangan satu suara saja? Disinilah pentingnya mendengar. Dalam setiap suara ada nilai, dan dalam setiap nilai ada kekuatan untuk bersatu. Musyawarah bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang mendengar, memahami, dan menemukan mufakat. Dalam kebersamaan, kita menjadi kuat. Pasti itu pekerjaan sehari-hari ya, yang namanya anak berkonflik itu kan pasti ada dua segi gitu kan, mereka sedang berseteru, mereka sedang bermasalah gitu. Jadi yang selalu saya terapkan sih yang pertama adalah saya minta mereka menceritakan dari versi masing-masing gitu ya. Jadi kita saling mendengarkan dari kedua belah pihak. Ketika kita sudah mendengarkan, saya kembalikan pertanyaan kepada salah satu murid dari segi pandang si satunya. Jadi misalkan A dan B sedang berkonflik, saya menanyakan kepada si A dari segi pandang si B, kalau kamu di seperti ini kan bagaimana? Begitupun juga sebaliknya. Jadi mereka belajar bahwa ketika mereka bermasalah, ketika mereka menerima sesuatu yang gak enak, saya mengajarkan ke mereka untuk mereka melihat dari segi pandang orang lain, apakah tindakan mereka itu sudah tepat atau tidak gitu. Nah ketika saya melakukan itu, mereka akan menyadari, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu nggak selalu benar di mata orang, dan begitu juga sebaliknya. Jadi apapun yang saya lakukan belum tentu membuat orang lain senang. Nah begitu, jadi mereka akhirnya menyadari dengan sendirinya bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidak benar gitu, dan mereka akhirnya menyadari kesalahannya di mana dan mereka mulai memperbaiki itu. Mindset dari anak-anak bahwa ruang konseling atau ruang BK adalah ruang yang khusus untuk anak-anak yang bermasalah. Jadi ketika mereka berkonflik, mereka takut terlebih dahulu untuk ada di ruang konseling itu karena mindsetnya sudah salah gitu. Padahal konseling di sini adalah menemukan penyelesaian dari setiap konflik, bukannya ruang pengadilan atau ruang menentukan siapa yang bersalah atau menentukan siapa tersangkanya. Nah mereka sudah dari mindset itu mereka sudah tertuju terlebih dahulu, dan itu yang seringkali membuat masalah tidak cepat selesai, jadi semakin berlarut-larut karena memang dari mindsetnya anak-anak itu sendiri. Itu sih yang saat ini sering saya alami. Tantangan yang terbesar sejauh ini ketika saya menyelesaikan masalah siswa yang sedang berkonflik itu biasanya mereka nggak mau dengerin gitu ya. Jadi mereka
sangat berpegang pada egonya mereka, apa yang menurut mereka paling benar, itu yang mereka pegang. Jadi ketika temannya berbicara, ketika saya berbicara, mereka nggak mau mendengarkan itu. Jadi mereka hanya fokus kepada diri sendiri. Kalau berbicara tentang membangun karakter, kita nggak bisa mengandalkan hanya sekolah, karena tanggung jawab terbesar membentuk karakter anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Secara otomatis kita sebagai sekolah harus melibatkan orang tua di dalam membangun karakter anak, apalagi mengenai tentang musyawarah yang mungkin dimana mereka masih sangat awam gitu ya, apalagi untuk kelas-kelas yang kecil. Jadi ketika saya menemukan siswa yang mungkin sulit untuk menerapkan nilai-nilai musyawarah, secara otomatis saya akan membuat, yang pertama yang saya lakukan biasanya membuat diskusi internal kepada orang tua ketika ada siswa yang bermasalah. Jika belum bisa selesai, secara otomatis saya akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua, dan saya meminta untuk keterlibatan orang tua menanamkan nilai-nilai karakter tersebut, karena memang sesuai dengan prinsip dari sekolah kita yang dimana bersama orang tua membangun karakter anak, yaitu kita harus melibatkan itu, selalu menanamkan nilai-nilai yang sama. Jadi ketika sekolah menerapkan nilai musyawarah, di rumah pun harus diterapkan demikian. Apakah mereka diajarkan bagaimana cara mendengarkan yang baik, bagaimana cara mereka, apakah mereka punya empati terhadap orang lain, bagaimana mereka harus istilahnya belajar untuk menghargai orang lain. Itu sebetulnya dasar yang penting ketika mereka berkonflik dan harus bermusyawarah, karena kalau di dalam keluarga tidak diajarkan hal-hal tersebut, secara otomatis mereka nggak akan pernah mau mendengarkan pendapat orang lain, apalagi mengerti atau memahami dari segi sudut pandang orang lain. Itu sih. Guru-guru sudah mengerti ya, dan sudah sangat memahami nilai-nilai musyawarah itu sendiri. Jadi ketika ditemukan konflik di sesama guru, itu akan lebih mudah untuk mengingatkan bahwa musyawarah itu perlu dilakukan gitu, dan itu sangat Bapak Ibu guru di sini pun sangat memahami hal tersebut. Jadi lebih mudah dan lebih enak aja gitu. Jadi mereka sudah paham, oh iya, ketika ada berkonflik kita nggak bisa berpegang pada ego kita masing-masing gitu. Kita belajar untuk mendengarkan dari segi rekan yang sedang terjadi konflik dengan kita. Jadi ya saling mendengarkan itu kuncinya. Yang kedua, saling memahami dari segala segi, dan yang pasti yang paling utama adalah memegang kesepakatan. Jadi ketika ada sebuah konflik, jalan keluar apa yang kita sepakati, perjanjian apa yang harus kita lakukan, ya itu yang harus kita kerjakan gitu, dan kita harus konsisten menjalankan kesepakatan itu. Sejauh ini sih demikian, dan saya juga belum pernah menemukan yang dalam tanda kutip Bapak Ibu guru berkonflik yang sangat keras dan sulit untuk diselesaikan. Saya belum pernah, selama saya kerja di sini saya belum pernah menemukan hal tersebut. Jadi ketika berkonflik, ya udah, konflik selesai. Ketika sudah selesai, sudah hubungan kembali baik kembali. Itu sih.